Assalamualaikum semuanya, kembali lagi bersama Wong Anime. Nah, pada pembahasan slime kali ini Wong Anime akan membahas mengenai salah satu video yang sangat kalian request sudah sejak lama, yaitu Ultimate Skill seri Dosa Besar. Kalian siap? Silahkan ditonton videonya. Seven Deadly Sin Series. Ketika Wong Anime membicarakan mengenai Seven Deadly Sin Series, Wong Anime nggak lagi ngomongin Nanatsu no Taizai ya. Tapi Wong Anime lagi ngomongin 7 ultimate skill yang mewakili dosa-dosa besar yang kita tahu kalau kebanyakan referensi-referensi ultimate skill ini berasal dari Bible. Udah gak aneh sih di dunia anime, soalnya dunia anime terutama fantasi sering banget pakai referensi ini. Shield Hero misalnya pakai referensi Seven Deadly Sin Series dengan Shield of Wrath-nya atau perisai kemarahannya. Para bawahan Demiurgos yang dinamai berdasarkan 7 dosa besar juga ada di Overlord. Para penyihir diri Zero juga memakai referensi dosa besar sebagai nama para penyihirnya. Belum lagi Nanatsu no Taizai. Nah kan, akhirnya malah jadi ngomongin Nanatsu no Taizai. Intinya, anime-anime fantasi sering sekali pakai referensi 7 dosa besar yang kita tahu berasal dari Bible. Termasuk juga Tensura alias anime slime. Di anime slime, 7 dosa besar awalnya adalah unique skill yang kemudian berevolusi menjadi ultimate skill dan merupakan salah satu seri ultimate skill yang umumnya dimiliki oleh para raja iblis sehingga bisa dibilang merupakan salah satu ultimate skill tingkat tinggi. Berikut ini adalah 7 skill seri dosa besar yang ada di anime Tensura, kemampuannya dan juga siapa saja para pemiliknya. 1. Gluttonious King Beelzebub. Gluttonious King Beelzebub adalah ultimate skill milik Rimuru yang merupakan protagonis dari anime Tensura dan merupakan salah satu dari Raja Iblis Octagram. Ultimate skill ini pada awalnya merupakan bentuk evolusi dari Gluttony atau Gluttonious One yang sebelumnya adalah merupakan unique skill Predator yang setelah Rimuru memakan Orc Disaster, dia kemudian menggabungkannya dengan unique skill Starve milik Orc tersebut melalui perantara skill Degenerasi milik Shizue Izawa. Saat Rimuru berevolusi menjadi Raja Iblis sejati, Gluttony kemudian berevolusi menjadi Gluttonious King Beelzebub di saat yang hampir bersamaan dengan Wisdom King Raphael setelah Rimuru mengorbankan unique skill Merciless miliknya. Menurut Geek Crimson, ultimate skill ini merupakan pasangan dari Wisdom King Raphael yang merupakan ultimate skill seri kebajikan. Ultimate skill yang satu ini memiliki karakteristik memakan mangsanya dan pada dasarnya terdiri atas 7 subset skill. Skill-skill tersebut adalah: pertama ada predation yang pada dasarnya adalah kemampuan untuk memangsa dan memakan sesuatu, entah itu benda mati ataupun makhluk hidup. Rimuru bisa memakan mereka. Dengan melakukan predation, Rimuru tidak hanya bisa memakan namun juga melakukan analisis atas benda ataupun makhluk yang dia makan dan tidak hanya itu mampu mengolahnya di dalam perutnya. Dengan memakan makhluk lainnya, Rimuru bisa memperoleh skill yang dimiliki oleh makhluk yang dia makan, sedangkan dengan menganalisis benda yang dia telah telan, Rimuru bisa menganalisis fungsi dan tidak hanya itu, bahkan meningkatkan kualitas benda tersebut menjadi lebih baik dari sebelumnya. Dia bahkan juga bisa mengolah benda tersebut menjadi barang fungsional selama di dalam perutnya. Selanjutnya ada stomach yang pada dasarnya adalah hard disk milik Rimuru dan merupakan tempat penyimpanan barang atau makhluk yang dia telan. Setelah dia berevolusi menjadi Raja Iblis sejati, perut atau stomachnya ini memiliki kapasitas yang bertambah dan mampu menyimpan benda dan makhluk yang dia telan dengan jumlah yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Terus ada mimicry yang merupakan kemampuan untuk meniru fungsi fisiologis dari makhluk yang Rimuru telan dengan menelan makhluk tertentu. Rimuru bisa meniru bentuk fisik dari makhluk tersebut dan pada akhirnya berujung membuatnya bisa melakukan kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh makhluk tersebut. Kemampuan ini sangat serbaguna dan merupakan kemampuan dari Rimuru paling awal yang sangat dia andalkan. Selanjutnya ada isolation, adalah kemampuan untuk memisahkan substansi-substansi mencurigakan seperti misalnya racun dan menempatkannya di ruang terisolasi yang ada di tubuh Rimuru. Dengan kata lain, dia menempatkannya di tempat selain tempat biasa dia menyimpan barang atau makhluk yang dia telan. Setelah diisolasi, kemudian item bermasalah atau makhluk bermasalah tersebut direhabilitasi dan berusaha dihilangkan atau diolah menjadi energi sihir.
Lalu ada Rot atau Decay, adalah kemampuan dari Rimuru yang dia peroleh dari Oaklord. Kemampuan ini adalah kemampuan menelan yang jauh lebih lemah dari Predation, namun sangat berguna di dalam pertarungan dan bisa memecahkan mental dan jiwa lawan menggunakan rasa sakit yang diakibatkan kemampuan ini. Menggunakan gerakan ini, Rimuru pada dasarnya mampu mengeluarkan asam yang mampu melelehkan kulit dan daging dan membuat tubuh membusuk secara perlahan. Terus ada Soul Consumption yang adalah merupakan kemampuan Rimuru lainnya yang merupakan subset skill Beelzebub. Kemampuan ini pada dasarnya mirip dengan kemampuan Merciless, sehingga walaupun Merciless dikorbankan ketika Gluttony berevolusi menjadi Beelzebub, kemampuan ini menjadi penggantinya. Soul Consumption pada dasarnya memiliki kemampuan untuk memanen jiwa dari makhluk-makhluk yang telah kehilangan keinginan untuk hidup. Dan terakhir tentu saja ada Food Chain. Kemampuan ini adalah merupakan subset skill Beelzebub yang paling penting di antara subset skill lainnya. Berkat subset skill ini, Rimuru mampu mengakses skill-skill yang dimiliki oleh para bawahannya dan memiliki juga menggunakannya kalau Rimuru mau. Berkat kemampuan inilah Rimuru berhasil memformulasikan ultimate skill Raja Perjanjian Uriel yang dia peroleh sebagai bentuk kepercayaan para bawahan kepada dirinya. 2. Greedy King Mammon. Greedy King Mammon adalah merupakan ultimate skill milik Yuki Kagurezaka. Skill ini adalah merupakan bentuk evolusi dari unique skill Greed atau The Greedy One dan merupakan unique skill milik Maribel Roszo, cucu dari Granbell Roszo. Setelah Yuki membunuh Maribel dan meminum darahnya, dia kemudian berhasil mendapatkan unique skill miliknya dan pada saat kepergiannya dari wilayah barat ke Kekaisaran Timur, Yuki berhasil mengevolusikan Greedy One miliknya menjadi Greedy King Mammon. Pada saat masih menjadi unique skill, Maribel Roszo menggunakan skill ini yang memiliki kemampuan khusus. Dia pada dasarnya menggunakan skill ini menggunakan dua cara. Pertama, dia mencari hawa nafsu dan keinginan paling tinggi dari target dari skillnya ini, dan setelah menemukan nafsu dan tujuan dari target, kemudian menggunakannya sebagai alat barter atau bentuk negosiasi hingga mereka bisa dijadikan alat atau tidak menghalangi tujuannya. Kelemahan dari cara pertama ini adalah skill ini hanya bisa dilakukan melalui percakapan yang lumayan panjang. Cara kedua adalah dengan menggunakan langsung unique skillnya dan menggunakannya untuk secara paksa memanipulasi target dan mempengaruhi pikiran, tindakan dan tingkah laku mereka secara langsung. Cara ini biasanya digunakan sebagai cara terakhir oleh Maribel Roszo apabila manipulasi normal tidak bisa benar-benar digunakan. Sebagai unique skill, Greedy One atau Greed ini memiliki dua subset skill. Yang pertama adalah Death Wish yang membuat penggunanya menggunakan tekadnya sendiri dan membuat target dikelilingi oleh aura gelap yang membuat nafsu mereka untuk hidup berubah menjadi nafsu untuk mati. Semakin kuat nafsu target untuk hidup, semakin efektif serangan ini. Yang kedua adalah Greed Flare, yaitu kemampuan untuk mengubah energi jiwa dan kekuatan hawa nafsu milik target dan menjadikannya kekuatan fisik. Oke, itu kemampuan unique skill Greedy One. Lalu bagaimana dengan kemampuan Greedy King Mammon? Sayangnya hingga sekarang kemampuan ultimate skill milik Yuki ini hingga kematiannya masih belum diutilitaskan secara sempurna, sehingga kemampuannya masih belum diketahui sebagai ultimate skill. Namun yang pasti kemampuannya kemungkinan termasuk kemampuannya saat masih menjadi unique skill juga, sehingga pemaparan ini tidak akurat. 3. Prideful King Lucifer. Prideful King Lucifer adalah merupakan ultimate skill dari Sang Raja Iblis Agung Guy Crimson. Awalnya skill ini adalah unique skill Prideful One yang dia peroleh melalui kekalahannya melawan Veldanava. Namun kemudian dalam pertarungannya melawan Velzad Sang Naga Es, unique skillnya Prideful One berevolusi menjadi ultimate skill Prideful King Lucifer. Berdasarkan referensi web novel, kemampuan dari Prideful King Lucifer ini adalah kemampuan untuk meniru suatu skill, entah itu common skill, extra skill, unique skill, atau bahkan ultimate skill dengan sekali lihat pada saat skill tersebut sedang dikeluarkan. Di light novel, hal ini tidak pernah dinyatakan secara konkret atau jelas dan hanya bisa dilihat indikasi atau petunjuknya saja. Sebagai contoh, ketika Rimuru mengevolusikan 12 para bawahan utamanya menjadi Raja Iblis sejati, Guy langsung datang ke Tempest dan meminta kepada Rimuru untuk juga mengevolusikan dua bawahan Guy, yaitu Rain dan Misery, sehingga mereka bisa menjadi Raja Iblis sejati. Walaupun upayanya ini untuk melihat skill Rimuru dan kemudian menirunya, pada akhirnya berhasil digagalkan oleh Diablo. 4. Lustful King Asmodeus.
Lastful King Asmodeus adalah ultimate skill yang dimiliki oleh Luminous Valentine yang merupakan Raja Iblis penguasa negara suci Lobelius dan dewa yang disembah oleh ajaran gereja suci barat. Awalnya skill ini adalah unique skill bernama Lastful One dan merupakan skill yang hampir paralel dengan Hopeful One milik Granbel Rosso. Kedua kemampuan ini memiliki kemampuan untuk mengontrol hidup dan mati. Khusus untuk Lastful One milik Luminous, unique skill ini memiliki kemampuan untuk mematikan dan menghidupkan. Dia beberapa kali mendemonstrasikan kemampuannya untuk menghidupkan orang mati. Selama jiwanya masih utuh dan belum meninggalkan jasadnya terlalu lama, Luminous bisa menghidupkannya kembali. Tidak hanya itu, dia juga bisa secara instan mematikan orang yang koridor jiwanya terhubung kepadanya. Seperti yang dia lakukan kepada para pertapa langit atau Celestial Sage alias Seven Days Clergy yang melakukan konspirasi untuk menyingkirkan Hinata Sakaguchi. Unique skillnya ini kemudian berevolusi menjadi Lastful King Asmodeus dalam pertarungannya dengan Granbel Rosso dan berakhir dengan kematian Rosso dalam sekali serang. Di Light Novel volume 11 disebutkan bahwa ultimate skill Asmodeus ini memiliki kemampuan yang mencakup pengaturan hidup dan mati, namun dengan pengaturan aspek kematian yang lebih dominan. 5. Wrathful King Satanael. Wrathful King Satanael adalah ultimate skill milik Milim Nafa yang sayangnya bahkan di light novel namanya baru diungkap di volume 18 dan belum ditunjukkan kemampuannya sama sekali kecuali dalam pemaparan atau narasi yang lumayan ambigu. Dikatakan kalau Milim apabila dia marah dan memasuki mode kekuatan penuh, maka dia akan memasuki kondisi stampede di mana dia mengamuk tanpa bisa mengontrol kekuatannya dan terus akan menghancurkan apapun yang ada di sekelilingnya sementara kekuatannya akan terus bertambah tanpa henti. Kondisi amukannya ini pernah terjadi di masa lalu ketika hewan peliharaannya terbunuh hingga kemudian Guy dan Ramirez menghentikannya. Pada versi web novel disebutkan bahwa ultimate skill ini membuat penggunanya mampu mengubah kemarahannya menjadi energi. Semakin marah Milim, maka semakin besar pula kekuatannya dan akan semakin kuat semakin lama pertarungannya. Tidak hanya itu, kekuatannya akan terus tumbuh selama dia memiliki energi di dalam tubuhnya. Setelah energinya habis, sayangnya, maka habis pula kekuatan penggunanya. Dan tidak hanya itu, kemampuan ini juga merampas kesadaran dari penggunanya sehingga Milim akan menjadi monster buas ketika terus menggunakannya. Untuk mengatasi kehabisan Magicule yang merupakan salah satu kelemahan dari Wrathful King Satanael ini, Milim menggunakan Magicule Breeder Reactor pemberian ayahnya Veldanava yang membuatnya bisa memperoleh suplai Magicule tidak terbatas. 6. Slothful King Belphegor. Slothful King Belphegor adalah ultimate skill yang merupakan kemampuan dari Dino, sang penguasa tidur. Salah satu dari Raja Iblis Octagram dan merupakan salah satu dari malaikat primordia. Untuk mengoptimalkan kemampuan dari ultimate skill yang satu ini, maka penggunanya harus menyimpan tenaganya dan hampir tidak bergerak. Hal ini menyebabkan Dino penggunanya hampir tidak pernah melakukan apapun dan pada akhirnya membuat dirinya memiliki kebiasaan untuk bermalas-malasan. Melalui kebiasaan untuk tidak bergerak dan menyimpan tenaga ini, maka pemilik Belphegor bisa melakukan serangan besar berskala luas hanya dengan menggunakan sekali serangannya. Untuk mengoptimalkan ultimate skill ini, maka penggunanya harus bertarung secara pasif dan sesekali menyerang karena prinsip penyimpanan tenaga dari ultimate skill ini. Cara paling ideal untuk menggunakan skill ini adalah dengan bertarung sambil dilindungi, dengan melepaskan serangan sesekali atau kadang-kadang, sehingga merupakan kesalahan besar apabila pengguna skill ini bertarung secara aktif di pertempuran. 7. Envious King Leviathan. Dan terakhir tentu saja ada Envious King Leviathan yang merupakan ultimate skill dari Vel'Zad, sang naga es yang saat ini berada dalam kendali Michael. Sayangnya di antara semua skill dari Seven Deadly Sin series yang telah diungkap, skill inilah yang paling misterius dan bahkan baru disebutkan di volume 18. Itu pun cuma namanya saja. Di web novel, skill ini memiliki kemampuan untuk menyerap energi lawan dan menurunkan kemampuan juga skill dari musuh yang dihadapi oleh penggunanya. Bahkan ultimate skill sekalipun. Baiklah semuanya, itulah 7 ultimate skill seri Dosa Besar. Kalau sudah update, Ruang Anime kemungkinan akan memperbaharui skill dan kemampuan dari daftar ini. Dan dengan pemaparan ini, Ruang Anime mengakhiri videonya. Assalamualaikum dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.